Haleluya. Wah, sudah diawali dengan engkau berharga di mata Tuhan. Yang perempuan boleh angkat tangan, termasuk saya. Wow, haleluya. Kita berharga di mata Tuhan. Yang kaum pria juga boleh angkat tangan. Katakan aku berharga di mata Tuhan. Yes, amin ya. Oke, ya. Tapi ini kata-kata yang sungguh luar biasa ya. Bahwa kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Karena Ibu Tiur kemarin baru dapat asupan makanan tentang wanita dan masuk dalam dirinya, ya kan? Ada gairah untuk mengeluarkannya. Mungkin penuh, jadi kan keluar, ya kan? Untuk memberkati kita para wanita. Amin ya. Amin. Iya. Pujian tadi berkata bahwa Tuhan itu memelihara. Ya, bahkan dikatakan bunga tidak bekerja, tetapi Tuhan menghiasi. Kalau ibu-ibu, para wanita, bukan hanya ibu-ibu, anak nona-nona, kalau mendapatkan bunga, itu perasaannya itu istimewa atau apa sih ini? Bunga itu seperti lambang apa? Istimewa ya, rasanya itu seperti kita itu spesial mendapatkan sebuah bunga. Kenapa? Karena bunga itu identik dengan kecantikan ya, bagus gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya ingat ada sebuah postingan seorang istri menunjukkan bunga dari suaminya, ya kan? Bunganya bagus banget. Artinya apa? Artinya bahwa bunga ini benar-benar spesial, ya kan? Tapi kalau mungkin ngasih uang 1.000, belum pernah saya lihat ada postingan suami ngasih uang 1.000 gitu. Ya, aduh kurang spesial itu gitu ya. Nggak tahu juga kalau 100.000 atau 3 juta atau 30 juta gitu ya. Tapi perhatikan Tuhan, tapi tidak ada ilustrasi atau perumpamaan tentang uang sebanyak apapun itu istimewa, ya kan? Tapi justru bunga tidak bekerja, sepertinya bunga itu sesuatu yang biasa aja, tapi itu istimewa. Tuhan dandani sedemikian rupa. Kemudian burung di udara, ya, binatang-binatang Tuhan memberi makan, ya. Jadi kalau yang pemelihara binatang jangan karena aku ini yang memberi makan ya. Ido, si Broni bukan karena kau beri makan. Ya, oke. Ya, bisa aja ya kan. Ada cara-cara tersendiri dia bisa makan ya. Pemeliharaan Tuhan ya. Oke. Nah, baiklah. Nah, kita mau belajar satu kebenaran yang luar biasa yang tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Kita buka yuk Keluaran 16. Keluaran 16. Ini kalau bisa Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Ulang-ulang baca. Ya. Kalau di sini mungkin ini karena ayatnya panjang, dari ayat Keluaran 16 ayat 1 sampai 35. Ya, saya mau kasih judul sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah pemberian dan penetapan. Ada 2 hal yang Tuhan mau kita belajar tentang sebuah pemberian dan juga sebuah penetapan. Oke, kita akan mulai di ayatnya yang pertama. Kita akan lompat-lompat nanti. Ayat yang pertama, judulnya di sini Mana Sabat. Ya. Ayat yang ke-16 kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Oke, ayat yang pertama dulu. Cerita ini menceritakan
perjalanan umat pilihan Tuhan. Siapa? Bangsa Israel. Hari ini kalau saya tanya, siapa umat pilihan Tuhan? Saya. Katakan bersama-sama, siapa umat pilihan Tuhan? Saya. Oke. Nah, kita mau belajar. Sama kita dengan bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa dia dipilih? Itu hak Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Dan kenapa? Tanya kepada diri Bapak Ibu Saudara, termasuk saya. Mengapa aku umat pilihan Tuhan? Tanya. Bisa jawabannya karena aku keren. Pak Bermando bisa bilang karena aku tinggi. Ya, makanya aku dipilih oleh Tuhan. Ya. Bu Tiur bisa bilang karena aku cantik. Makanya aku dipilih Tuhan. Bukan semua karena itu. Ya. Kalau kita tahu itulah kasih cintanya Tuhan kepada umat yang dipilih oleh Tuhan. Jadi utamanya adalah kita itu dipilih Tuhan bukan karena kehebatan, kemampuan kita atau kekurangan kita, maka Tuhan kasihan. Kasihan dia. Ya, karena udah kurus, kecil, hitam, ya. Itu udahlah aku pilihlah dia jadi umatku. Enggak. Bukan karena kekurangan ataupun kelebihan kita, tapi itulah kuasa Tuhan, kasihnya Tuhan terhadap umat yang dipilih. Katakan dalam dirimu, di hatimu katakan bahwa terima kasih Tuhan, aku umat pilihanmu. Aku dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar. Saya katakan tadi kita mau belajar tentang sebuah pemberian dan juga penetapan Tuhan. Bangsa Israel ini adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, sama seperti kita. Waktu saya cerita tentang bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara langsung ingat juga itu saya. Karena sama-sama dipilih Tuhan. Ya, langsung renungkan, aplikasinya langsung tunjukkan, itu saya. Jangan Ibu Oma, Ibu Tuti bilang, oh itu untuk Bu Junita itu untuk Ibu siapa namanya nih, Bu Sarah ya di samping sini. Bukan untuk kanan kirinya, tapi itu saya. Karena kita yang dipilih Tuhan. Kita mau belajar, Tuhan mau mengajari kita sebuah pemberian dan juga sebuah penetapan. Dikatakan bangsa Israel ini umat pilihan Tuhan. Kemudian bangsa Israel ini diperbudak oleh Mesir. Sebenarnya ceritanya agak panjang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, hari Minggu itu enggak cukup. Ya, harus ada hari-hari berikutnya untuk belajar firman. Kalau bisa sih belajar sendiri. Tapi kalau enggak bisa, jangan menjauhi perkumpulan orang-orang percaya untuk dengar firman. Ya, jangan menganggap bahwa aku udah tahu. Ini bukan pelajaran matematika, PKN, ya, pelajaran yang di sekolah, bukan. Tapi ini adalah kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan ini bukan pelajaran yang seperti di sekolah. Oh, udah tahu 1 tambah 1. Ibu Ina pasti tahu, guru matematika. Beliau ahlinya, bahkan mungkin rumus-rumus apa gitu. Ya kan? Itu pelajaran yang sudah tahu ya sudah. Tetapi firman Tuhan ini adalah terus dan terus. Ya. Nah, kembali. Bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan dan dia ada dalam perbudakan oleh bangsa Mesir. Pada saat diperbudak oleh bangsa Mesir, apakah Tuhan enggak tahu? Tuhan tahu. Dia umat pilihan Tuhan loh. Tuhan tahu. Umat kesayangannya ini diperbudak oleh Mesir, orang yang tidak kenal Tuhan. Dan satu masa Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku pilih kamu untuk membawa bangsa Israel ke luar dari perbudakan ini. Ya, dengan segala cerita yang tentang Musa,
pada akhirnya deal bahwa Israel akan keluar dari perbudakan. Pada akhirnya mereka keluar bersama dengan Musa, pemimpinnya, keluar dari perbudakan. Ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, umat pilihan Tuhan itu adalah saya, ya, kita. Nah, apa perbedaannya sih? Orang yang kalau hari-hari ini dikatakan orang yang percaya Kristus, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Apa perbedaannya? Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya datang beribadah hari Minggu, memberi waktu bahkan untuk WBI tadi, ya kan, bahkan lebih lagi ikut seminar, bahkan ada lagi doa terobosan dan yang lain, pergi ke jalanan, ke tempat-tempat keramaian untuk apa? Menginjil. Ya, untuk apa? Apa perbedaannya? Apakah karena aku beragama Kristen? Kalau yang tidak percaya Tuhan itu tidak beragama Kristen? Itu bukan jawabannya. Apa yang menjadi perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Perbedaannya adalah perbuatannya. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara perbuatannya sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, sebenarnya itu bukan berkenan kepada Tuhan. Masih mengaku-ngaku aja. Pada ujungnya Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Nah, sekarang kita mau makin lebih dalam lagi belajar. Di sisa usia kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kan ini usianya makin hari makin berkurang, benar ya? Tambah usia ulang tahunnya, ya senang. Nih sebentar lagi Emeline sedang menunggu hari ulang tahunnya, ya kan? Ya. Menunggu apa? Bukan menunggu umurnya nambah mungkin ya. Menunggu hadiahnya apa, kan gitu kan? Nanti apa nih, kan kayak gitu. Apa yang terjadi di hari itu, kan gitu, ya? Tapi sesungguhnya itu sisa usianya, makin hari makin berkurang kesempatan untuk ada di bumi ini. Untuk itu kita harus melakukan sesuatu. Anak-anak Tuhan beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Perbuatannya beda. Tadi diberkati enggak? Memuji Tuhan. Bukan mudah lagi ini Ibu Vivi, ya kan? Bapak Ibu, ya kan? Bukan mudah lagi ya. Benar ya? Itu semangatnya memuji Tuhan. Beda cara ibadah orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita harus berbeda. Kalau ada yang setiap hari, ada mereka berkali-kali. Kita satu kali pun, aduh, anakku nangis. Ya, aku udah mau masak ini. Pulang-pulang udah jam 2, aduh mana sempat lagi mau berdoa. Ya, itu gimana? Sebenarnya ini bukan ciri-ciri anak-anak orang-orang percaya. Orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan berbeda perbuatannya. Amin. Jadi kita mulai ngecek ya, kalau dengar firman itu bukan sebagai pengetahuan, tapi itu masuk dalam diri kita dan menjadi perbuatan. Oke? Ibu Tiur saya ini menyampaikan ada di sini ya. Itu hari ini perempuan semua ya, luar biasa, emang permata-permatanya Tuhan ini, haleluya ya. Nah, oke, lanjut ya. Artinya bukan hanya sebagai penyampai, bukan hanya mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, saya penyampai, Bapak Ibu Saudara pendengar. Bukan sekedar itu, tetapi harus sampai kepada perbuatan ya. Sehingga Tuhan akan berkenan, syabaslah kau anakku. Aku mengasihi, aku berkenan kepadamu. Kan gitu ya. Nah, bangsa Israel ini pada waktu dia keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi?
yang terjadi adalah mereka pertamanya senang, ya. Tapi senang pun ternyata hanya sementara. Oh iya, keluar dari perbudakan yang biasanya kerjanya luar biasa, namanya budak. Kalau karyawan itu beda dengan budak. Ya, karyawan itu setelah bekerja dapat upah, ya, gaji, ya. Tapi kalau budak setelah bekerja tidak dapat upah. Karena dia adalah sudah milik tuannya, dia hanya dikasih makan, dikasih minum untuk dia bisa bekerja besok lagi. Semuanya fokusnya adalah kepada tuannya. Si budak itu nggak ada artinya apa-apa. Makanya Tuhan, ini umat pilihanku, aku mau melepaskan dia. Setelah keluar dari Mesir, mereka bersuka cita, tentu dong, ya kan, kita dari disuruh kerja ini para karyawan kalau ada libur gitu, kira-kira gimana perasaannya? Termasuk saya senang, ya Bu Ina, ya kalau ada libur, aduh kok cepat banget ya, udah masuk aja, ya, oke, itu seneng banget, ya, pengennya itu aku, ya, benar-benar luar biasa, seperti ada sebuah kebebasan, apalagi budak. Waktu dia keluar dari Mesir tentu senang. Tapi apa yang terjadi? Ada tiba-tiba waktu ada perjalanan mereka, dikatakan Tuhan, aku akan memindahkan, kan, membawa dari perbudakan kepada tanah perjanjian. Ya, di situ ada kelimpahan. Ya, susu dan madu, bicara tentang kelimpahan. Pada waktu tentu ada perjalanan, benar ya? Namanya kita dari perbudakan, dari Mesir ke tanah Kanaan, itu ada perjalanannya. Ya, pada saat melakukan perjalanan, ternyata yang keluar dari seorang umat pilihan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, ternyata adalah sungut-sungut. Mari kita lihat. Ayatnya yang ketiga, bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka bersungut-sungut tentang makanan. Setelah beberapa hari mengadakan perjalanan, ternyata mereka bersungut-sungut tentang makanan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, di pasal berikutnya mereka juga bersungut-sungut waktu melihat laut tiba-tiba ada di depan mereka. Terus gimana? Itu orang Mesir lagi mengejar kita. Matilah kita. Tahu begitu aku lebih baik jadi budak aja, nggak mati. Biarlah bekerja. Sungut-sungut. Padahal dia udah tahu bahwa aku akan keluar dari perbudakan. Yang bawa adalah Allah yang mengasihi dia. Tetapi yang keluar dari umat Tuhan adalah sungut-sungut. Nah, mendengar itu, melihat situasi yang seperti itu, Tuhan mau menyatakan sebuah pemberian dan ketetapannya. Poin yang akan kita pelajari adalah di ayatnya yang keempat. Mari kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saya ada sebuah PPT, boleh dikeluarkan? Oke, lanjut. Nah, stop dulu. Kita mau belajar tentang sebuah pemberian. Judul pembacaan kita di Keluaran 16 ini adalah Mana dan Sabat.
Pemberian Tuhan itu adalah mana. Next. Dan penetapan Tuhan itu adalah Sabat. Mari kita mau belajar lebih dalam lagi. Mundur lagi. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Ini bicara tentang berkat. Penyediaan Tuhan untuk setiap orang yang dikasihinya adalah mana. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi mana itu apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum, itu sebenarnya adalah judulnya pemberian Tuhan. Tidak bisa kita mencari sendiri tanpa Tuhan yang memberikannya. Jadi kita harus menyadarinya. Tidak perlu bersungut-sungut untuk sebuah mana. Tidak perlu mengeluh untuk sebuah makanan. Sebuah keperluan kehidupan kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Kalau enggak bekerja enggak bisa dapat makan, Bu Gembala. Di dalam hati Bapak Ibu Saudara mungkin ada pertanyaan itu. Enggak bisa keluar, tetapi di dalam hati aja dulu. Ya, kalau enggak kerja, Bu Gembala, bagaimana bisa makan? Betul apa betul? Ya, di hati, memang nggak keluar dari mulut, ya. Oke, bahkan itu udah masuk kemana? Ke otak. Sehingga kalau ngomong sama orang yang malas, makanya kerja, ya kan? Makanya susah karena nggak kerja. Ya, mari kita belajar, statement itu nggak tepat. Ya, tapi ingat, mana itu adalah pemberian Tuhan. Makanan itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimana cara untuk mengambil pemberian Tuhan, mendapatkan pemberian Tuhan? Dikatakan ini ayat 4 yang saya sudah taruh di situ, ya. Dikatakan sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sehingga Tuhan itu mau bilang, aku yang menyediakan makan minummu dari langit langsung. Dan ini caranya yang dinamakan sekarang kita sebut bekerja. Caranya bekerja adalah memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Cara untuk mendapatkan pemberian Tuhan, yaitu makanan, adalah memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Yang kita sebut dengan pekerjaan, kegiatan. Para hamba-hamba Tuhan tidak menyebutnya menjadi pekerjaan, tetapi kegiatan, kegerakan, melayani. Itulah cara pengambil berkat Tuhan. Pas banget. Makanya jangan malas, tepat itu. Tapi jangan bilang, makanya kerja. Kalau kerja juga jangan di yang di sini, kalau bisa di luar negeri, kalau bisa di luar angkasa. Ya kan? Biar lebih banyak kursnya. Ya kan? Kalau sekolah itu, kalau kerja jangan di tempat-tempat yang kecil. Ya. Jangan jual-jual barang-barang yang kecil, buka sembako cuman untung 500, 1000, 2000. Yang besar-besar, eskavator kah, apa mobil, truk, ya kan? Itu yang biar besar untungnya. Ya, untuk mengambil berkat yang besar. Ya. Nah, kalau dengar ada orang yang memberi hikmat seperti itu bukan hikmat surga. Ya.
Kemarin udah pernah kita mendengar firman ya. Ini kalau yang setia mendengar firman, datang beribadah itu ada. Ya kan? Bahwa kita harus selalu ikut tuntunannya. Jangan gini, saya jadi lupa tadi. Hikmat orang yang tidak kenal Tuhan, jangan kita pakai. Ya. Siapa yang belum kenal Tuhan? Kita sudah kenal Kristus. Terus kita minta nasihat. Yang belum kenal Kristus, oh udah mantap banget memang. Mantap. Ya kan? Contoh nih, suami lagi bermasalah keuangan, ya. Terus kan istri ada teman nih curhat, ya kan, curhat. Bu Gembala lagi sibuk soalnya. Jadi curhat ke yang lain gitu. Aduh, gimana ini? Suamiku nih nggak datang biasanya datang bawa uang. Tapi ini nggak datang bawa uang. Ya kan? Dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Wow. Ya kan, kasihan kamu loh. Ya kan? Terus mau makan apa? Anak 4. Nah, ya kan? Bukan terus Bu Davis, Ibu Daud langsung Bu Davis. Jangan-jangan Ibu Daud nanti juga ada anak ketiga, habis itu keempat, ya. Jangan gitu, oke? Ya, jangan di luar sana. Kan kalau saya perhatikan semua ini kan kalau curhatnya kepada otoritas, curhatnya kepada orang yang takut Tuhan, kan gitu. Jangan langsung kanan kiri. Ya, aduh, ya. Saya lihat kan belum yang ribuan gitu. Saya masih bisa lihat semuanya curhatnya tuh masih di lingkungan-lingkungan kita, kan gitu. Yang di sana yang kita bisa memberitahu nanti saudara-saudara seiman, jangan dengerin curhatan kepada orang yang gak kenal Tuhan. Aduh kasihan kamu, ya kan? Kalau aku, aduh mana mau aku gitu ini. Nah, kita mulai, anak-anak Tuhan kalau mulai terganggu, mulai terpengaruh, itu gak kuat dalam firman. Ya, firman Tuhan bilang gak boleh cari hikmat dari dunia. Ya, dunia itu seterunya Tuhan. Bukan musuh itu terus kita gak suka, benci saya, bukan. Tuhan gak pernah bilang bahwa benci dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi tidak bisa kita minta hikmat kepada orang-orang yang gak kenal Tuhan. Amin ya. Harus sepakat ini firman Tuhan. Jadi kalau kita sharing dengan orang-orang yang kenal Tuhan. Tantangan sebesar apapun, jawabannya ada dalam firman ya. Ada dalam pikiran otaknya anak-anak Tuhan. Jadi kalau sharing sama anak-anak Tuhan, kembali dikatakan bahwa pemberian Tuhan itu adalah keperluan kita. Jadi apapun yang saya dan Bapak Ibu perlukan itu akan diberikan oleh Tuhan. Cara kita mengambil pemberian Tuhan, nggak perlu takut. Aduh aku nggak disayang, nggak, dia Bapak kita. Bapak-bapak kepada anaknya ada pelit. Pak Moses bisa sampai keluar kota kemana apa gitu, pulang dengan membawa, ya kan, semua untuk apa? Untuk keluarganya. Bapa kita di surga jauh lebih luar biasa baiknya. Tentu dia yang memberikan semua yang dia punya. Terus gimana aku mengambilnya? Ya, mengambilnya adalah dengan cara yang kita mungkin sebut dengan bekerja, ya kan? Tapi itu cara. Bukan dengan bekerja maka aku dapat mana, bukan. Tetapi berkat itu sudah deal. Semuanya datangnya dari Tuhan. Terus caranya jangan kita yang pikirin, Tuhan yang pikirkan. Perhatikan. Caranya memungut tiap-tiap hari sebanyak yang diperlukan untuk sehari. Hari ini kan ada 7 hari dalam seminggu, ya. Dikatakan ada cara-caranya, ada. Nanti dibaca di rumah. Tuhan berkata bahwa di hari pertama sampai hari kelima itu, ini langsung saya simpulkan saja. Kamu ambil 1 orang 1 gomer. Nanti dicari juga lagi 1 gomer. Intinya cukuplah untuk 1 orang itu. Artinya itulah. 1 orang 1 gomer. Itu setiap jiwa yang ada di rumah itu. Ya, adalah contoh nih keluarga Pak Gembala mengambil 1 gomer untuk Pak Gembala, untuk Ibu Gembala, untuk ketiga anaknya. Ibu Junita
Pak Bermando mengambil 2 gomer untuk Pak Bermando, untuk Ibu Junita. Ya, di dalam rumah masih 2 orang. Kemudian setiap kita ini mengambil, Ibu Mega mengambil 4 gomer karena ada 4 orang. Ya kan? 1 orang 1 gomer. Dikatakan di dalam firman ya 16, 17, 18. Kita lihat supaya Bapak Ibu, ini bukan perkataan saya, ini firman Tuhan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ini penting, 17. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Pemahaman ini Tuhan mau memberkati pribadi lepas pribadi, jiwa demi jiwa. Tentang makanan ini ya, ini Tuhan kasih berkatnya. Jadi seberapa jumlah anggota keluargamu, Tuhan menyediakan. Gak ada amin. Amin. Seberapapun jumlah anggota keluargamu, Tuhan menyediakan. Kalau di rumahmu ada 30 orang, maka Tuhan menyediakan. Jangan takut punya anak-anak yang banyak. Anak jasmani ataupun anak rohani. Karena Tuhan apa? Menyediakan. Jiwa demi jiwa. Sekitar setahun yang lalu, seorang ibu cerita. Gak pede, kenapa? Karena kehamilan anak yang kesekian. Orang banyak berkata hal-hal yang negatif. Dan mulai terintimidasi, malu. Tapi kalau kita lihat ayat ini, Tuhan menyediakan. Kuncinya adalah harus anak Tuhan. Harus percaya dengan Tuhan Yesus. Tuhan menyediakan. Jangan takut rumah kita dipenuhi dengan orang-orang untuk mereka bisa makan. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan. Segomer 1 jiwa. Jadi kalau anggota rumahmu 5 orang, 5 lah. Tidak akan kelebihan. Janganlah sampai 20 orang. Aduh, gimana caranya? Ini termasuk untuk saya ini. Ya, ini ibu-ibu hitungannya, ya, haleluya, haleluya. Ya. Tapi jangan juga mentang ibu-ibu. Jangan-jangan bapak-bapak juga ada, ya. Coba semua bertobat, jangan cuma ibu-ibu doang, ya. Ingat, ibu-ibu berharga tadi di mata Tuhan, ya. Bapak-bapak juga, jangan-jangan, ya. Hah? Anak muda juga. Ya kan, hitung-hitungan. Aku mau kumpulin untuk menikah, Chandra, ya. Nah, kemudian ya, siapa lagi yang sudah bekerja masih anak muda, ya? Bang Apin. Ya. Ya, Ido belum bekerja, Pak. Kalau Idonya sudah dipinang tapi belum waktunya. Ya, oke. Nah, kembali, oke. Ya. Jadi ingat firman Tuhan. Ini ketawa-ketawa tapi masukkan dalam hati ya. Oke. Ya. Jangan takut. Ya.
termasuk kepada saya. Ini saya juga sedang ngomong, ini tapi ini wing. Kan saya ini kan hanya penyampai, bukan keluar dari hati saya ini. Ini keluar dari hati Tuhan, ya. Kalau dari hati saya, mungkin belum saya sampaikan ini. Ya, karena saya, anak saya lagi kuliah, uang kosnya dan yang lainnya. Enggak, ini kode kepada Sharon supaya hati-hati jaga harus bijaksana aku dalam ya sambil ya, tapi ini firman, ya ini hati Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan pemberian itu dari Tuhan, ya. Jadi kita harus menangkap ini, ya. Tuhan memberikan makanan kepada anak yang dikasihinya. Amin. Oke, yang kedua, ini waktunya juga cepat. Tentang apa tadi? Penetapan. Apa sih penetapan itu apa sih? Penetapan itu adalah ketentuan. Ya. Itu adalah hukum. Ya, kalau hukum itu berarti harus gimana Pak Akwang? Harus dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan, iya, kena sanksi, kena ya. Apa hukumnya? Ayat yang keempat juga. Mari kita lihat. Minta tolong multimedia. Penetapan. Oke, ayatnya ada di ayat yang keempat bagian B yang di bawah. Supaya, sama-sama kita akan baca. 1, 2, 3. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, kepenetapan ini adalah tentang, garis bawahnya adalah PPT-nya Bang. Ya, penetapan ini adalah tentang hidup menurut hukumku. Nah, kalau pemberian tadi adalah tentang mana, apa yang dimakan, keperluan, dan Tuhan bilang, aku memberikannya dari langit turun untuk memberikan roti. Caranya adalah kamu pungut setiap hari 1 orang 1 gomer. Ya, cukup untuk kamu. Yang punya anggotanya tadi 30, maka dikasih, kalau 1 orang misalnya jatahnya Tuhan itu 1 juta, berarti 30 juta. Yang 1 orang ya cukup. Memang kelihatannya banyak sepertinya, tapi itu hanya cukup. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihannya, tidak ada kekurangan. Itu pemberian Tuhan, ya. Itu pemberian Tuhan. Nah, yang kedua ini tentang penetapan Tuhan, yaitu tentang ibadah yang dinamakan Sabat, hari perhentian. Tidak boleh lagi bekerja. Ya. Berikan waktu kita dalam 7 hari. Sungguh-sungguh kita memang spesialkan ini waktu untuk Tuhan. Secara lahiriahnya dikatakan hari Minggu. Teman-teman yang Advent hari Sabtu. Intinya adalah pemberhentian, tidak bekerja. Kalaupun bekerja, ada ayatnya lagi, ayo kita lihat. Ayat yang ke-20. Ini tentang penetapan Tuhan ya, harus beribadah. Dikatakan beribadah itu artinya hidup menurut hukumku. Ibadah yang pertama lahiriah seperti ini ya, kita beribadah, semangat kalau hari Minggu. Saya perhatikan, benar kata Bu Vivi, MSB luar biasa semangatnya. Iya, Pak Bermando nih, saya ingat selama saya mengenal Pak Bermando, wah gitu. Benar ya, itu semangat sangat bagus ya kan. Tapi ada yang selanjutnya, apa? Dikatakan di situ, hidup menurut hukumku. Hidupnya bukan hanya hari Minggu kan, semangatnya bukan hari Minggu saja kan, bertobatnya bukan hari Minggu aja kan, nangis-nangis, jingkrak-jingkrak,
Begitu tersentuh saya dengan khotbahnya Bu Gembala, luar biasa. Pak Gembala, khotbahnya, Tuhan. Pujiannya Bu Vivi udah lama, ini luar biasa Bu luar biasa. Tuhan, wah luar biasa lah WLMSB ini. Ya kan, pengkhotbah MSB, wah luar biasa. Pemusiknya luar biasa. Ya, atau semualah luar biasa. Itu hanya hari Minggu. Dikatakan Tuhan ayat yang keempat ini nanti ditempel di rumah kah? Ya kalau bisa sih nggak hanya ditempel di rumah, di dalam hati kita. Dikatakan apa? Apakah mereka hidup menurut hukumku? Tuhan memberikan sebuah penetapan, yaitu apa? Ini harus wajib hidup menurut hukum Tuhan. Apa itu? Sabat. Apa itu sabat? Beribadah kepada Tuhan. Semuanya akan berentet nanti ayatnya. Jangan menjauhi ibadah. Ya. Ibadah itu kan bukan karena mau ketemu sama orang. Ya, tetapi karena apa? Karena mau kepada Tuhan kan. Berarti kita sedang menjauhi Tuhan. Enggak maulah karena ada Dia. Coba kalau enggak ada Dia, pasti aku mau di situ. Karena ada Dia, males aku. Itu bukan ibadah. Ya, arisan, ya. Boleh ikut, boleh enggak, ya. Iya, ya. Kan ibadah ini enggak boleh enggak ikut. Ya. Kalau saya tanya kepada seseorang dan dia sudah beribadah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau belum beribadah ya saya ajak. Ya kan? Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Jangan ya kalau kita arisan ya kan enggak mau gitu kan, boleh iya boleh enggak tadi yang dibilang. Tapi kalau ibadah itu kata Tuhan penetapan. Penetapan itu adalah harus, udah ketetapannya begitu. Kalau laki ya laki, nggak bisa jadi perempuan. Kalau perempuan ya beneran perempuan dia, nggak bisa punya uang berapa puluh juta pun mau diubah, nggak bisa. Udah ditetapkan laki atau perempuan ya. Nah supaya ini nggak tahu tiba-tiba laki perempuan, jangan-jangan ya kan. Nah ya mulai meragukan, mulai males, nah gitu. Karena tadi dibilang Bu Tiur istimewa juga nih perempuan, bisa juga ini, nah kan gitu ya. Tidak seperti itu. Nah, penetapan Tuhan adalah kita harus sabat, harus beribadah, dan ibadahnya bukan hanya hari Minggu, bukan tentang waktu berkumpul, tetapi tentang hidup menurut hukum Tuhan. Ya, ayat yang keempat ini. Hukum Tuhan itu banyak, disuruh mengampuni, ya kan? Tidak boleh menghakimi, ya kan? Kemudian apa? Disuruh bersyukur, hidup dalam semua hukum-hukum Tuhan. Bangsa Israel punya 10 hukum Tuhan, perintah Tuhan. Ya, yang pada intinya, ujungnya, pusatnya atau kesimpulannya adalah hanya 2. Mengasihi Tuhan, hukum yang pertama, kemudian yang terutama itu juga mengasihi sesama. Itulah yang harus kita lakukan hari lepas hari. Pemberian Tuhan kita terima dengan cara kita yang bukan imam Lewi bekerja. Yang Lewi berarti melayani Tuhan. Terus ada kegerakan, gak ada yang males, gak ada yang duduk diam. Jangan katakan ya hamba Tuhan mah gak kerja, wajarlah dia gak ada duitnya. Hamba Tuhan juga ada pekerjaannya. Apa? Melayani Tuhan. Bukan hanya hari Minggu. Cara kita berpikir dalam menanggapi firman itu jangan dangkal. Hanya hari Minggu, pemain musik hanya hari Minggu. Ya kan? Worship leader, ya kalau yang sepenuh waktu ya. Tetapi setiap hari, makanya ada penginjilan. Beberapa waktu ya kan pergi ke jalan atau pergi ke tempat-tempat yang sepertinya kayak mereka kok nikmat banget dengan dunia ini. Kita datangi untuk apa? Untuk mengubah atmosfer, kemudian kita memberitakan firman. Ya, amin. Jadi itu yang harus kita lakukan dalam penetapan yang Tuhan suruh di tengah-tengah hidup kita. Yaitu kita harus beribadah, bersabat ya, untuk kita lakukan setiap hari demi hari. Daripada
siang hari ini, dua hal ini. Slide yang terakhir boleh ditampilkan. Pada akhirnya adalah hiduplah dalam pemberian dan penetapan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan akan diberikan kepada kita karena kita umatnya, sama seperti bangsa Israel tadi. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan akan memberi dan Tuhan akan menetapkan. Pemberian Tuhan adalah apa yang kita perlukan. Apapun, bukan hanya uang, tetapi apa? Pasangan, mungkin apalah yang aku perlu, ya. Itu bentuk pemberian. Tuhan akan berikan dengan caranya Tuhan, ya, bukan cara kita, ya. Jangan cara kita, tapi cara Tuhan. Oke, dan yang kedua adalah penetapan Tuhan. Penetapan Tuhan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara harus hidup menuruti hukum Tuhan. Apa hukum Tuhan? Kasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan yang kedua adalah mengasihi sesama. Di situ sudah ada itu paket komplit, mengampuni, bersyukur, tidak berkata-kata kotor, ya kan? Di situ semua tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Amin. Amin untuk puji Tuhan. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri.